Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Kali ini kita akan membahas mengenai Excel lagi. Nah, jadi di Excel ini topiknya adalah mengenai lookup. Nah, apa itu lookup? Jadi lookup itu biasanya digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. Nah, isi dari kolom-kolom yang sudah disediakan untuk menampilkan baris-baris tersebut. Nah, seperti ini ya, berupa informasi-informasi untuk melakukan pengisian di tabel-tabel yang kosong isinya. Nah, ini dia. Jadi, untuk mendapatkan data kelas status harga diskon, nah, jadi itu akan diambil dari tabel-tabel yang sudah disediakan. Jadi, fungsi lookup itu akan mengambil atau membaca isi dari tabel yang sudah disediakan ini. Nah, jadi lookup itu terbagi dari dua bagian ya, dua bagian. Jadi dua bagian tersebut adalah bagian yang vertikal, artinya tabel tersebut adalah tabel vertikal yang menyediakan data itu tersusun ke bawah seperti ini. Ya. Nah, itu untuk tabel vertikal atau vertical lookup. Nah, kalau vertical lookup biasanya disingkat dengan kata VLOOKUP. Nah, kemudian yang kedua adalah horizontal lookup atau disingkat biasa menjadi HLOOKUP. Nah, jadi HLOOKUP ini menampilkan tabel yang isiannya itu ke samping seperti ini. Nah, tadi kalau VLOOKUP itu vertikal ya, isiannya tersusun ke bawah. Nah, kalau HLOOKUP atau horizontal, nah itu isiannya tersusun ke samping. Artinya kalau kita membaca tabelnya, status kode adalah kode A, D, dan L. Untuk status ada status anak, status dewasa, ada statusnya lansia. Nah, kalau dia bertipe vertikal, akan dibaca ke bawah, berarti kodenya ADL, status anak-anak, lansia, status dewasa. Nah, seperti itu dia. Jadi susunannya berbeda. Nah, jadi untuk melakukan pengisian data dengan lookup, nah, kita harus melihat terlebih dahulu data yang tersedia di sini. Nah, data yang tersedia di sini untuk tabel vertikal kita akan isi nanti berdasarkan apa yang dibutuhkan di dalam tabel yang ini. Oke, kita akan buat untuk pengisian kelas dulu. Nah, pengisian kelas ya, kita bisa lihat di sini kelas, tabel kelasnya ini adalah kosong. Nah, kita akan isi berdasarkan tabel-tabel yang sudah tersedia di sini. Artinya, kalau kita lihat kelas itu diambil dari kode. Nah, kelas diambil dari kode. Nah, akan kita lihat berdasarkan tabel yang sudah tersedia, tabel referensi yaitu tabel vertikal dan tabel horizontal. Nah, kode ada di tabel vertikal. Nah, kemudian untuk pengisian, artinya kita kan mau mengambil isi dari tabel vertikal ya, atau isi dari tabel referensi kita ke dalam tabel kita yang isiannya kosong. Nah, jadi kelas ini kita akan ambil berdasarkan yang ada di dalam tabel referensi. Artinya, kalau di sini ada kode, ya, kode di dalam tabel kita ini ada kode. Nah, berarti di tabel referensi juga harus ada kode. Nah, ini dia kode. Nah, kemudian karena kode itu sebagai acuan kita untuk mengambil data dari tabel referensi ke dalam tabel yang kosong. Nah, jadi untuk pengisian kelas, nah kelas kita lihat ada di dalam untuk kelas ada di dalam tabel vertikal. Kemudian ada juga di horizontal tidak ada kelas ya. Berarti kita ambil dari tabel vertikal untuk pengisian kelas. Nah, jadi sebelum kita membuat caranya mengambil VLOOKUP-nya tadi atau vertical lookup-nya tadi, kita harus buat dulu penamaan tabelnya. Nah, kemarin saya sudah ajarkan cara membuat name-nya, name dari range tersebut di dalam name box.
ya kan? Jadi kita sudah pelajari di pertemuan pertama kalau nggak salah. Sorry, di pertemuan keempat ya, untuk pelajaran Excel. Nah, jadi di sini kita akan buat nama tabelnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita sorot dulu range-nya. Jadi dari sel A8 hingga sel E10. Nah, dari sel A8 kita sorot hingga sel E10, kita ganti namanya di sini misalnya TB vertikal. Ya, TB vertikal. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua, yaitu tabel horizontal, kita lihat isiannya mulai dari mana. Isiannya mulai dari A, berarti di sel B13 hingga sel D15. Nah, ini isiannya yang kita blok ya, dari sel sel B13 hingga sel D15. Nah, kita akan buat name-nya, name box-nya yaitu TB horizontal. Nah, oke. Nah, jadi sudah kita buat nama dari tabel-tabel tersebut. Nah, kemudian kita akan lakukan pembuatan VLOOKUP dan HLOOKUP-nya di sini. Jadi kita harus lihat dulu ini di dalam tabel vertikal kita tadi status berada di dalam kolom yang kedua. Nah, kolom misalnya ini ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Jadi kita akan ambil nanti berdasarkan penomoran kolomnya. Nah, kita akan coba langsung yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, karena kita ambil kelas itu dari tabel vertikal. Nah, kita lihat ada lookup value. Nah, lookup value itu maksudnya adalah nilai kunci. Jadi, nilai kunci itu merupakan nilai yang akan diajukan untuk membaca tabel referensi kita, yaitu tabel vertikal. Nah, jadi nilai kunci harus ada pada tabel yang akan diisi maupun tabel referensi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kode kan kita ambil nilai kuncinya itu dari kode ya. Kode itu harus ada di dalam tabel yang akan diisi, ini dia, kemudian ada di dalam tabel referensi. Nah, jadi lookup value-nya atau nilai kuncinya adalah C2. Nah, kemudian berikan koma. Nah, kemudian di sini dibuat table array. Nah, table array itu adalah nama tabel yang kita buat tadi, yaitu TB vertikal. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, kemudian tekan tab. Nah, TB vertikal. Kemudian ada dibuat di situ kolom index number. Nah, jadi kita lihat kelas itu di dalam tabel vertikal ada di kolom keberapa. Nah, kelas di dalam tabel vertikal ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Nah, di kolom keempat, maka kita ketikkan di situ 4. Nah, kemudian di situ ada range lookup. Nah, range lookup itu maksudnya adalah itu tipe data, yaitu ada dua jenis, true or false. Nah, di sini dibuat true or false. Nah, jadi kalau kita mau buat true, nah kita akan isikan angkanya 1. Nah, maksudnya di situ bernilai true jika data atau nilai datanya tidak pasti atau berada di range tertentu. Dan tipe data false digunakan untuk nilai data yang sudah pasti. Nah, kita lihat nilai data yang sudah pasti berarti nilai kita sudah pasti kelasnya adalah bisnis, tidak berada di range yang mana lagi, yang lain lagi. Karena kita sudah tentukan tabel array-nya tadi adalah TB vertikal. Nah, jadi kita buat yaitu false. Nah, false itu ditandai dengan angka 0. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi untuk saya akan bacakan ya. VLOOKUP. VLOOKUP tandanya kita ambil dari tabel vertikal. Nah, kemudian C2. C2 itu merupakan nilai kunci. Nah, nilai kunci itu yaitu kode. Ya, kemudian
ada yang namanya TB vertikal. Nah, nilai kunci yang kita pakai harus ada di tabel yang akan kita isi dan di dalam tabel vertikal atau tabel referensi kita. Nah, TB vertikal ini sudah kita namai tadi dari sel A8 hingga sel E10. Nah, kemudian ada yang namanya kolom index number. Jadi kita harus hitung kelas ini, kan isiannya yang mau kita isi adalah kelas ya. Jadi kelas ini berada di kolom keberapa di dalam tabel vertikal. Nah, kita cari di dalam tabel vertikal kelas. Ada kelas berada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Berada di kolom keempat, maka kita buat angka 4. Nah, kemudian bernilai true atau false itu tergantung dari range lookup kita. Nah, kalau sudah bernilai pasti, sudah ada benar-benar di tabel vertikal, di dalam kolom keempat di tabel vertikal, maka kita akan buat dengan angka 0. Nah, sekarang kita enter. Nah, berarti kelas untuk kode L adalah kelas ekonomi. Nah, bisa kita lihat ya, kelas untuk kode L adalah ekonomi. Nah, ini kode L. Nah, kelasnya adalah ekonomi. Jadi seperti itu dia. Nah, kita akan coba untuk contoh yang kedua. Sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, lookup value. Lookup value ini tadi adalah nilai kunci ya. Nilai kunci kita berada dari sel C3. Kemudian table array. Table yang kita gunakan adalah table vertikal. Nah, berarti kita buat TB vertikal. Nah, ini dia. Kemudian tekan tab. Kemudian berikan koma, kemudian di situ ada kolom index number. Nah, kolom index number berarti kelas berada di kolom keberapa dari tabel vertikal? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kolom index numbernya adalah angka 4. Kemudian range lookup. Nah, range lookup ini true atau false? Kita ketikkan false, yaitu angka 0 ya, sebagai penanda bahwa sudah benar atau sudah pasti data itu berada di dalam tabel vertikal di kolom keempat. Kemudian kita enter. Nah, jadi kalau sudah dapat seperti itu, nah kita akan pastikan ini kode A kelas bisnis. Kode A adalah kelas bisnis. Oke, benar ya. Berarti kalau sudah seperti itu kita harus sorot ke bawah. Nah, itu dia. Untuk mendapatkan kelas. Nah, kemudian kita berpindah ke status. Nah, status, kalau kita lihat dari tabel vertikal, adakah status? Ada. Nah, kemudian kita lihat dari tabel horizontal, adakah status? Ada. Jadi kita akan coba dulu menggunakan tabel horizontal. Nah, tabel horizontal tadi sudah kita berikan namanya, penamaannya dari sel B13 hingga sel D15. Ini dia TB horizontal. Berarti kita tinggal menggunakan tabelnya, yaitu dengan cara sama dengan H lookup. Nah, H lookup. Kalau H ini tandanya diambil dari tabel horizontal. Nah, lookup value-nya berasal dari sel C2 ya. Karena kita akan lihat kode di dalam referensi kita ada kode. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan kode untuk tabel yaitu tabel horizontal. Nah, kemudian row index number. Kita perhatikan untuk status, isian status di dalam tabel horizontal berada di kolom keberapa. Nah, ini status ya untuk tabel horizontal. Mana horizontal kita? Nah, ini dia. Nah, ini dia tabel horizontal. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti status berada di kolom kedua. Berarti kita ketikkan di sini adalah 2. Kemudian kita ketikkan angka 0 atau false. Kemudian enter. Nah, seperti itu. Jadi untuk kode L statusnya adalah lansia. Akan saya ulangin untuk contoh yang kedua, yaitu sama dengan H lookup. Kenapa kita gunakan H lookup? Karena data yang akan kita ambil berasal dari tabel horizontal. Nah, ini tabel horizontal. Ya. Jadi status di dalam tabel horizontal ada, kode di dalam horizontal ada.
Nah, kemudian kita gunakan lookup value. Lookup value ini adalah tadi C3. Ya, C3. Kemudian table array, nama tabelnya kita ketikkan aja yaitu TB horizontal. Kemudian row index number. Row index number di dalam tabel horizontal untuk status. Nah, ini status kolom pertama, kolom kedua. Nah, status berada di kolom kedua. Berarti kita ketikkan 2. Kemudian koma 0. Nah, ini dia. Kemudian enter. Nah, jadi kode anak-anak statusnya adalah lansia. Oke, kita akan sorot ke bawah. Nah, kenapa NA? Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan lookup C4, TB horizontal, 2, 0. Nah, ini dia. Ya, 2, 0. Jadi statusnya untuk D adalah harusnya dewasa. Oke, coba saya enter sebentar. Kita perhatikan D. Nah, ternyata kalau kita double klik D itu ada spasinya, maka dia tidak terbaca di dalam lookup kita tadi. Jadi coba saya hapus spasinya. Nah, kemudian saya enter. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan berubah menjadi dewasa. Maka itu dia contohnya. Jadi diperhatikan walaupun spasi tidak kelihatan, harus kita tetap teliti, ya. Jadi ini dia untuk dewasa. Nih. Nah, kemudian untuk harga, untuk isian harga kita bisa lihat dari tabel vertikal. Nah, tabel vertikal, ya, tabel vertikal yaitu ini. Kita lihat harga berada di kolom ke-5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita gunakan, karena kita gunakan tabel vertikal, berarti kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya yaitu C2. Kemudian table array-nya, kita buat nama tabelnya tadi adalah TB vertikal. Nah, kemudian kolom indeks. Kolom indeks untuk harga di dalam tabel vertikal berada di kolom ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke-5. Maka kita buat angka 5. Kemudian range lookup yaitu 0. Oke, kita buat seperti itu. Kemudian enter. Nah, ini dia. Jadi, harga yang didapatkan untuk lansia atau kode L adalah 50. Ini dia. Ya, saya akan ulangi untuk contoh yang kedua. Harga sama dengan VLOOKUP. Ya, kita gunakan VLOOKUP karena harga kita ambil dari tabel vertikal. Ya. Kemudian VLOOKUP, lookup value-nya adalah berdasarkan kode. Kemudian klik, ketik koma, kemudian table array-nya, nama tabelnya adalah table vertikal. Kemudian kolom indeks. Nah, harga di dalam tabel vertikal berada di kolom ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom ke-5 maka kita ketikkan angka 5, kemudian 0. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Oke, jadi diskon. Nah, diskon bisa kita ambil juga dari horizontal ya. Saya akan buat dari horizontal. Jadi sama dengan horizontal berarti lookup. Kemudian lookup value-nya adalah kode. Kemudian table array-nya, karena kita gunakan lookup, maka berarti nama tabelnya adalah TB horizontal. Kemudian row index number. Nah, diskon di dalam tabel horizontal. Nah, diskon di dalam tabel horizontal ada di kolom keberapa indeksnya. 1, 2, 3. Berarti kolom ketiga. Kemudian ketikkan 0. Enter. Nah, ini dia 0,6. 0,6 berarti 60%. Ya. Jadi kita sorot ke bawah. Nah, itu dia. Jadi jumlah bayar ya. Jumlah bayar itu ditentukan dari sama dengan harga dikurang buka kurung harga dikali diskon. Oke, enter. Nah, berarti yang dibayarnya adalah
20. Nah, ini dia ya. Sudah. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, di sini sudah ada tabel ya, tabel HLOOKUP dan tabel VLOOKUP. Jadi kita akan lihat berdasarkan nilai huruf ya. Kita akan lihat berdasarkan nilai huruf, kita akan isi keterangan dan bobotnya. Nah, di sini nilai huruf berada di dalam tabel vertikal ada, kemudian di dalam tabel horizontal juga ada. Nah, jadi kita akan buat terlebih dahulu nama tabelnya. Nah, nama tabelnya berarti kita blok isian dari tabel vertikal, yaitu sel A9 hingga sel C13. Kita buat namanya TB TB vertikal. Ya. Kemudian, oke, tidak bisa. Jadi, penamaan tabel tidak bisa digunakan 2 kali jika di sheet yang lain sudah kita buat nama yang seperti itu. Jadi kita buat aja namanya tabel 1. Ya, jadi tabel 1 ini untuk penanda tabel vertikal. Nah, kemudian tabel horizontal kita buat dengan tabel 2. Nah, jadi untuk keterangan kita akan ambil dari tabel vertikal dulu. Jadi sama dengan VLOOKUP ya, lookup value kita akan ambil berdasarkan nilai huruf ya. Jadi C2, nama tabelnya tadi untuk tabel vertikal adalah tabel 1. Oke, kemudian kolom indeks. Nah, kita akan lihat keterangan 1 di dalam tabel 1 ini berada di kolom keberapa? Berada di kolom kedua. Kolom kedua range-nya adalah 0, kemudian tutup kurung. Nah, begitu juga turunkan ke bawah. Nah, kemudian bobot. Bobot kita akan gunakan dengan tabel HLOOKUP, yaitu tabel vertikal. Nah, tabel horizontal adalah tabel 2. Ya, jadi sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah nilai hurufnya. Kemudian nama tabel array-nya adalah tabel 2. Oke, kemudian row index number. Nah, kita lihat bobot berada di kolom ketiga. Kolom ini kolom pertama ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, berarti kita buat row index numbernya adalah 3, kemudian angka 0, enter. Nah, seperti itu dia, kita turunkan ke bawah. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Jadi sudah ada, saya sediakan satu tabel dengan kode tiket yang sudah tersedia, kemudian nama dan tanggal pembelian. Nah, tujuan, harga tiket, harga makanan, kelas, menu, diskon, ini akan kita ambil dari tabel yang sudah saya sediakan. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 tabel referensi untuk pengisian tabel yang di atasnya, nah, kita lihat untuk tabel menu makanan. Kalau kita perhatikan, ini adalah tabel vertikal atau horizontal. Nah, jadi itu dulu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah tabel horizontal. Kenapa horizontal? Karena datanya terisi atau tersusun ke samping. Nah, kalau tabel tujuan adalah tabel yang vertikal, yaitu isiannya atau datanya tersusun ke bawah. Nah, begitu juga untuk tabel kelas. Nah, tabel kelas ini adalah tabel vertikal. Nah, jadi kalau kita perhatikan, di dalam kode tiket ada kode-kode yang merujuk ke dalam tabel-tabel vertikal maupun tabel horizontal. Nah, ada di situ 3 digit yaitu BBB. Nah, BBB diambil untuk menentukan tujuan dan harga. Ya. Jadi kemudian kita lihat lagi ada di samping BBB ini ada Y. Nah, Y itu merujuk ke dalam tabel kelas. Nah, tabel kelas ini X, Y, Z ini nanti akan menentukan kelas dan diskonnya.
Nah, kemudian kita lihat lagi ada P. P1, P3, P2. Nah, ini untuk tabel makanan. Jadi, tabel makanan ini, tabel horizontal, akan merujuk untuk pengisian menu dan harga makanan. Nah, ini tuh harga makanan. Jadi, kalau kita mau isi tujuan, kita lihat dulu tabel isian tujuan ini berada di tabel mana. Nah, jadi kita mau buat dulu penamaan dari setiap tabel. Kita buat untuk tabel makanan ini adalah tabel 1 ya. Sudah saya berikan namanya tabel underscore 1. Nah, kemudian tabel kelas ya. Tabel kelas berarti kita blok isiannya yaitu dimulai dari X sampai 10% yaitu tabel underscore 2. Nah, kemudian untuk tabel tujuan isiannya kita blok yaitu A hingga 325 itu untuk tabel 3. Nah, untuk tabel tujuan, untuk isian tujuan ya. Tujuan kita akan lihat dari tabel tujuan. Atau tadi yang sudah kita buat namanya itu tabel underscore 3. Jadi sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP kemudian lookup value-nya. Lookup value-nya adalah diambil dari kode tiket. Nah, karena kode tiket kita hanya ambil beberapa teks dari kode tiket, yaitu kalau kita perhatikan dari tujuan ini adalah 3 digit dari sebelah kiri. Nah, berarti ya, lookup value-nya kita sisipkan untuk pemotongan teks yaitu left. Ya, left kemudian buka kurung. Nah, teksnya apa? Dari sel B5, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil dari sebelah kiri? Jadi 3 karakter. Ya, jadi kemudian VLOOKUP, lookup value-nya adalah 3 digit dari sebelah kiri dari sel B5, kemudian nama tabelnya, tabel array-nya adalah tabel tujuan atau TB underscore 3. Nah, ini dia ya, tabel underscore 3, kemudian koma, kolom index number. Nah, kalau kita lihat tujuan di dalam tabel ini berada di kolom kedua, berarti kita ketikkan angka 2. Kemudian kita berikan range-nya adalah 0. Kemudian enter. Nah, jadi tujuannya adalah dari Jogja ke Medan. Ya, Jogja ke Medan. Nah, begitu juga untuk yang kedua, berarti sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya karena kita ambil potongan teks, yaitu dari left, di sel B6, kemudian 3 karakter, ya. Kemudian tutup kurung, kemudian koma, nama tabelnya tadi adalah tabel underscore 3. Ya, tabel underscore 3, kemudian kolom indeksnya kita ambil tujuan berada di kolom kedua. Kita ketikkan 2, kemudian 0. Tutup kurung, enter. Nah, begitu seterusnya kita sorot ke bawah. Nah, itu dia. Jadi untuk mendapatkan harga tiket, nah kita lihat harga tiket berada di tabel mana? Di tabel tujuan. Ya, di tabel tujuan atau tabel underscore 3 di kolom ketiga. Berarti sama dengan VLOOKUP. Ya, lookup value-nya. Nah, kita lihat harga tiket ya, harga tiket diambil dari tujuan. Berarti tabel tujuan atau tabel ketiga. Berarti kita akan lihat berdasarkan kode tiket yang tadi ya, yaitu left buka kurung ya, sel B5 sebanyak 3 karakter, kemudian tutup kurung, koma, table array-nya. Table array-nya adalah tabel underscore 3. Kemudian kolom indeks di kolom ketiga, kemudian berikan angka 0, tutup kurung. Nah, ini dia. Jadi ketemulah harga tiketnya. Akan saya coba sekali lagi ya. Kita gunakan tadi VLOOKUP ya, kemudian lookup value-nya kita ambil dari left, sebelah kiri dari sel B6 sebanyak 3 karakter,
Ya, kita akan cek, kita referensikan ke dalam tabel underscore 3 di kolom ketiga karena harga tiket berada di kolom ketiga. Nih. Ya, kemudian berikan angka 0, tutup kurung, enter. Jadi, kita bisa sorot ke bawah. Nah, untuk harga makanan kita lihat dari tabel pertama, yaitu tabel underscore 1. Nah, harga makanan kita lihat dari kode tiket yang ada P1, P2, dan P3. Nah, kalau di antara teksnya berarti kita gunakan pemotongan teks yaitu mid. Ya, berarti tetap kita gunakan. Nah, kita lihat ini tabel apa ya? Kita lihat ini tabel vertikal atau horizontal. Nah, ini adalah tabel vertikal karena ke samping. Berarti buat sama dengan HLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value-nya adalah potongan teksnya tadi, yaitu mid, buka kurung, buka kurung. Nah, teks dari B5, start number dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dimulai dari karakter ke-6 sebanyak 2 karakter, tutup kurung, dari tabel 1, ya. Nah, ini tabel 1 ya, tabel menu makanan ini adalah tabel 1. Ya. Jadi koma, kemudian row index number. Nah, harga makanan berada di kolom ke 1, 2, dan 3. Berarti di kolom ke-3, kemudian kita berikan angka 0. Tutup kurung, enter. Jadi harga makanannya ada 25.000. Nah, saya akan ulangi yaitu dengan menggunakan tadi tabel horizontal. Berarti HLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya adalah potongan dari teks di dalam kode tiket. Nah, yang kita ambil adalah sisipannya, yaitu P3. Nah, berarti kita gunakan fungsi mid untuk memotong teks yang ada di tengah. Kemudian teksnya adalah sel B6. Start number dimulai dari karakter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karakter ke-6 sebanyak 2 karakter. Ya. Kemudian table array-nya. Table array adalah tabel si menu makanan, yaitu tabel 1 underscore 1. Nah, kemudian harga makanan berada di kolom ke-3. Kemudian koma, kemudian angka 0, tutup kurung, enter. Jadi seperti itulah dia mudahnya untuk mengkombinasikan lookup dengan potongan teks yaitu mid dan left. Nah, untuk kelas. Nah, kelas kita lihat kelas X, Y, Z. Kelas X, Y, Z itu berada di tengah juga. Ya, jadi di karakter keempat. Nah, jadi kita akan buat. Nah, kita lihat dulu kode kelasnya ini, tabelnya. Tabelnya ini kita lihat berarti vertikal. Berarti kita buat adalah VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya, potongan teks dari sel B5, yaitu mid, buka kurung sel B5, dimulai dari karakter keempat. Nah, kita mau ambil X, Y, Z-nya ya. Nih, karakter keempat sebanyak 1 karakter. Nah, tabel array-nya adalah tabel 2. Ini tabel 2. Ya. Nah, kita lihat kelas berada di kolom ke-2. Berarti koma 2. Koma 0. Tutup kurung, enter. Saya akan ulangi sama dengan apa tadi? VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian potongan teksnya yaitu mid, buka kurung, sel B6, start number keempat ya. Kemudian banyak karakternya, angka 1 kita buat. Kemudian nama tabelnya yaitu tabel 2. Kemudian kelas berada di kolom ke-2. Berarti kita buat angka 0. Enter. Nah, seperti itu dia. Kemudian tariklah ke bawah. Nah, kemudian menu kita dapatkan dari ini ya, menu makanan. Nah, ini ya. Jadi menu makanan ya, kita akan lihat dari P1, P2, P3. Berarti kita ambil lagi dari mid, dari tengah. Jadi sama dengan, nah ini tabelnya horizontal. Berarti kita buat HLOOKUP. HLOOKUP, kemudian lookup value-nya yaitu mid,
buka kurung, nama selnya yaitu B5, start number P1, P2, P3 di karakter ke-6. Karakter ke-6 sebanyak 2 karakter. Kemudian nama tabelnya adalah tadi tabel underscore 1. Kemudian row index, menu berada di indeks kedua. Nah, kemudian angka 0, enter. Nah, sebentar kita akan lihat ya B5. Lookup meet sel B5 ya, sel B5, kemudian start number angka 6 ya. Oke, kita ambil 2 karakter, bukan 1 karakter karena P dan angka 1. Berarti 2 karakter. Ya, kita tekan enter. Nah, ini dia. Menunya paket A. Jadi saya ulangi lagi ya, yaitu lookup karena kita gunakan tabel horizontal. Nah, lookup value-nya tadi adalah meet buka kurung. Nama teksnya atau selnya yaitu B6. Nah, start number ke-6, kemudian 2 karakter yang mau kita ambil. Kemudian tabel array-nya tadi tabel underscore 1. Kemudian row index-nya kita lihat menu di indeks kedua. Kemudian angka 0, tutup kurung, enter. Nah, itu dia, kita sorot ke bawah. Nah, kemudian untuk mendapatkan diskon. Nah, diskon ini berada di dalam tabel 2, tabel underscore 2. Nah, diskon di kolom ke-3. Nah, kalau kita lihat ini adalah tabel vertikal, yaitu datanya menurun ke bawah. Berarti kita buat di sini adalah VLOOKUP. Ya, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya. Lookup value-nya adalah sel kita lihat kelas X, Y, Z. Nah, X, Y, Z itu dia ambil dari tengah ya, berarti kita gunakan adalah meet, kemudian selnya, start number dimulai dari karakter ke-4 sebanyak 1 karakter ya, tutup kurung. Kemudian nama tabelnya yaitu tabel underscore 2 ya, tabel underscore 2 ya. Kemudian kolom indeksnya kita lihat diskon berada di kolom indeks ke-3. Kemudian kita buat angka 0 karena sudah pasti. Nah, jadi ini dia diskonnya untuk diskon untuk Y adalah 0 rupiah. Ya, di sini 20%. Ya, sebentar ya. B5 dimulai dari karakter ke-4. Ya, sebanyak 1 karakter. Kita ambil dari tabel 2, kolom ke-3. Jadi, diskonnya ini kita mau buat, bentar, kita custom dulu dia menjadi general. Nah, ini dia diskonnya. Jadi 0,15 atau 15%. Nah, kita sorot ke bawah. Nah, ini dia. Jadi 0,1 artinya 10% untuk kode Z. Nah, untuk mendapatkan yang terakhir yaitu harga jual, bukan harga jual harusnya ini ya. Harga yang dibayar. Nah, jadi harga bayar ini adalah sama dengan ya, harga tiket, buka kurung dulu ya, harga tiket ditambah dengan harga makanan, kemudian kita kurangkan ke diskon ya, dikurang, buka kurung, diskon dikali dengan harga tiket, karena yang mendapatkan diskon itu adalah harga tiket ya. Kemudian kita enter. Nah, gitu dia. Jadi saya akan ulangi, sama dengan buka kurung, harga tiket ditambah dengan harga makanan, tutup kurung, dikurang diskon dikali dengan harga tiketnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita sorot ke bawah. Nah, itulah dia untuk
mendapatkan sorry, ini apa ini? Ini salah ya. Ini saya hapus. Oke, jadi inilah dia untuk mendapatkan total pembelian dari pembelian tiket dari beberapa penumpang. Ya, jadi inilah dia untuk mendapatkannya dengan menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, dan menggunakan tambahan yaitu potongan teks dengan left, mid, left dan mid. Ya, jadi sampai di sini video yang saya share ke Anda-Anda sekalian. Silakan dipelajari kembali, diulang. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa share dan subscribe serta like video yang sudah Anda tonton di dalam channel Indo Programmer. Terima kasih.